Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimana sih pandangan kita kepada takdir ini ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai. Antum lihat, Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa masyahid. Beliau memberikan judulnya di dalam kitabnya Al-Fawaid, Masyahidul Maqduril Makruh. Masyahid artinya pandangan kita dalam melihat takdir yang kita nggak sukai. Pandangan kita dalam melihat takdir yang kita tidak sukai. Bagaimana pandangan kita? Beliau sebutkan yang pertama kata beliau yaitu masyhadu tauhid. Masyhadu tauhid, kita melihat dengan pandangan tauhid. Ya tadi, bahwa dengan apa? Dengan iman bahwa ini Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan bencana, musibah atau takdir yang kita anggap takdir itu buruk, yang kita tidak sukai, yang kita tidak senangi, gimana kita menghadapinya? Yang pertama dengan masyhadu tauhid. Kita memandang bahwa ini Allah sudah takdirkan. Kita imani al-qada wal qadar, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman pada qadar baik dan buruk, dan Allah sudah takdirkan semuanya. Allah takdirkan. Sampai kita duduk di tempat ini pun Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita duduk di tempat ini Allah sudah takdirkan semuanya. Jadi kita harus melihat dengan pandangan tauhid, bukan dengan akal kita, bukan dengan perasaan kita. Yang kedua, masyhadul adl, kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita memandang dengan masyhadul adl, bahwa semua yang Allah takdirkan itu adil. Allah maha adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ma Allah bidzallamil abid, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah mengharamkan kezaliman dirinya. Jadi kalau kita lihat dengan keadilan bahwa semua yang terjadi, meskipun itu banyak mewafatkan kaum muslimin, menghabiskan harta kaum muslimin, atau juga terbunuhnya kaum muslimin atau yang lainnya, kita ingat bahwa Allah itu maha adil. Apa yang Allah takdirkan buat dia itu yang terbaik buat dia, dan Allah itu maha adil. Yang ketiga, masyhadur rahmah. Masyhadur rahmah ini masih kita membahas poin yang pertama ini, sikap seorang mukmin. Artinya kita melihat bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat sayang kepada orang mukmin. Allah sayang. Cuma kita tidak tahu tentang hikmah di balik itu. Makanya yang keempat, masyhadul hikmah. Allah itu sangat bijaksana dan maha bijaksana. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Nabi melihat tawanan seorang wanita yang dia setiap melihat anak, diambil anak itu ditempelkan ke dadanya untuk disusui. Dicari anaknya, yang mana anaknya dia, karena sayangnya kepada anaknya. Kata Nabi kepada para sahabat, engkau lihat, apakah mungkin seorang ibu akan melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin. Kata Nabi, Allah lebih sayang daripada wanita ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Makanya Allah maha sayang kepada hambanya. Jadi ketika Allah mencabut nyawa seseorang, ketika Allah memberikan musibah, bencana, Allah sayang kepada hambanya. Yang kita nggak tahu hikmah di balik itu, tapi Allah sayang kepada hambanya.
Ini kita harus husnudzon, nggak boleh suudzon. Husnudzon, Allah sayang kepada kita ketika Allah berikan musibah. Kemudian yang kelima, masyhadul hamd, yaitu kita menyaksikan bahwa semua musibah dan cobaan kita sanjungkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Makanya orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, ketika mendapatkan cobaan dan ujian, dia bergembira, memuji Allah. Karena apa? Dia memuji Allah terhadap cobaan, ujian, musibah, penyakit, bencana yang menimpa dia, karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya kalau dia redho dan dia sabar akan menghapuskan dosanya, akan mengangkat derajatnya, dia akan menghadap Allah tanpa dosa, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Maka dia bergembira dengan musibah yang menimpa dia. Kemudian yang keenam, yaitu masyhadul ubudiyah, yaitu dia menyaksikan dengan ibadah kepada Allah. Dengan musibah ini ada ibadah apa yang harus dilakukan? Ibadah apa? Ketika mendapatkan musibah, ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah apa? Kalau kita mendapatkan kesenangan, ibadah apa yang kita lakukan? Syukur. Kalau mendapatkan musibah, ibadah apa yang kita lakukan? Sabar. Karena Allah mengendaki kepada kita dengan adanya musibah ini untuk kita sabar. Untuk kita sabar dengan musibah. Karena apa? Ganjaran orang-orang yang sabar tanpa hisab. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mendapatkan, Allah memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Berlipat ganda ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.